Cah ayu, cah bagus. Kue sadar ora? Sebelum kamu mengenal Tuhan lewat kitab, sebenarnya tubuhmu sudah lebih dulu bergetar. Ada sesuatu dalam dirimu yang lebih tua dari agama, lebih sunyi dari doa, tapi justru paling jujur. Dan anehnya, semakin kamu mencari keluar, semakin jauh dari itu. Saat ini, aku akan buka satu rahasia yang tidak tertulis di kitab manapun, tapi selalu ada di dalam dirimu. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Tembok sing mulai retak. Rahayu, cahayu, cah bagus. Kue tau krasa ora? Ono sesuatu sing luwih tuwa dari doa yang kau hafal. Lebih sunyi dari kitab yang kau pegang. Tapi justru lebih hidup dari apa yang kau yakini. Aku, Sabdo Palon, penjaga keseimbangan yang tak pernah kau undang, tapi selalu hadir saat batinmu mulai retak. Malam ini, aku tidak akan bicara tentang agama. Aku tidak akan bicara tentang benar atau salah. Aku akan bicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sudah ada jauh sebelum manusia mengenal nama Tuhan dalam bentuk huruf. Karena sebelum manusia menyebut Tuhan, alam sudah lebih dulu bergetar. Dan getaran itu tidak pernah mati. Cahayu, cah bagus. Kita hidup di zaman di mana orang sibuk memperdebatkan jalan menuju Tuhan, tapi lupa bahwa sebelum jalan itu dibuat, manusia Jawa sudah berjalan tanpa peta, tanpa kitab, tanpa label, tapi sampai. Dalam serat kuno, ada pitutur yang jarang dibacakan. Sopo kang weruh rasa, ora perlu akeh tembung. Artinya, siapa yang sudah mengenal rasa sejati, tidak perlu banyak bicara. Maknanya, kebenaran tertinggi tidak pernah ribut. Yang ribut biasanya belum sampai. Dan lucunya, di zaman ini, yang paling keras bersuara justru yang paling jauh dari rasa. Aku akan ajak kamu melihat sesuatu bukan dengan mata, tapi dengan eling, kesadaran yang mulai jarang dipakai. Karena getaran kuno Nusantara tidak bisa dipahami dengan logika saja, tapi juga bertentangan dengan ilmu. Ia berada di tengah. Sebelum agama, sudah ada rasa. Cahayu, cah bagus. Sebelum ada kitab, sebelum ada ritual resmi, sebelum ada tempat ibadah megah, manusia Jawa sudah mengenal sesuatu yang disebut rasa. Bukan sekedar perasaan, tapi kesadaran yang hidup. Dalam serat Centini disebutkan, rasaiku guru sejati sing ora nate goroh. Artinya, rasa adalah guru sejati yang tidak pernah berbohong. Maknanya, ada pengetahuan dalam diri manusia yang tidak diajarkan, tidak ditulis, tapi bisa dirasakan. Dan menariknya, ilmu modern mulai menyentuh ini. Dalam neuroscience, ada yang disebut interoception, kemampuan tubuh membaca kondisi internal.
tubuh manusia ternyata bisa tahu sesuatu bahkan sebelum pikiran sadar menyadarinya. Contoh sederhana, pernah tidak kamu merasa tidak enak tanpa alasan jelas? Atau tiba-tiba merasa harus menghindari seseorang dan ternyata benar? Itu bukan kebetulan, itu adalah rasa yang bekerja. Leluhur Jawa tidak menyebutnya sains, tapi mereka hidup dengannya. Mereka tidak menyebutnya energi, tapi mereka merasakannya. Di angin, di air, di tanah, di sunyi. Dalam Nagara Kertagama, tidak hanya diceritakan kerajaan, tapi juga hubungan manusia dengan alam sebagai satu kesatuan. Karena bagi leluhur, manusia bukan penguasa alam, tapi bagian dari getaran yang sama. Dan disitulah agama belum dibutuhkan sebagai sistem, karena kesadaran sudah hidup. Sekarang bandingkan dengan zaman ini, manusia hafal banyak doa, tapi tidak peka. Tahu banyak aturan, tapi kehilangan rasa. Sehingga yang terjadi bukan kedekatan dengan Tuhan, tapi kompetisi kesalehan. Dan disitulah getaran kuno mulai tertutup. Ritual Jawa, mistis atau ilmiah? Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kamu mungkin pernah melihat ritual Jawa, sesajen, air, kemenyan. Lalu kamu berpikir, ini mistis, ini tidak masuk akal. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat tanpa prasangka. Dalam tradisi Jawa, ada ritual sederhana, ngeningke batin, diam total tanpa gangguan. Hari ini dalam dunia modern, itu disebut meditasi. Dan penelitian menunjukkan meditasi bisa menurunkan stres, meningkatkan fokus, bahkan mengubah struktur otak. Jadi, apakah leluhur Jawa salah atau mereka hanya lebih dulu tahu? Kemenyan yang sering dianggap mistis, bahkan dianggap syirik dan sesat, ternyata mengandung senyawa aromatik yang bisa mempengaruhi sistem limbik otak, bagian yang mengatur emosi. Artinya, asap itu bukan sekedar simbol, tapi juga mempengaruhi kondisi batin. Air dalam ritual sering didoakan, disimpan, diberi niat. Dan sekarang ilmuwan menemukan bahwa struktur molekul air bisa berubah tergantung lingkungan dan getaran. Memang masih diperdebatkan, tapi satu hal jelas, air bukan benda mati sepenuhnya. Dalam serat Darmo Gandul ada pitutur, urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup itu hanya singgah untuk minum. Maknanya, manusia hanyalah bagian kecil dari siklus besar kehidupan, dan air adalah pengingatnya. Jadi, ritual Jawa bukan sekedar mistik, tapi bahasa simbolik untuk memahami sesuatu yang tak terlihat. Masalahnya, banyak orang hanya melihat bentuk tanpa memahami makna. Dan disitulah yang sakral berubah jadi bahan ejekan. Padahal yang mereka tertawakan adalah sesuatu yang belum mereka pahami. Cahayu, cah bagus, perjalanan ini baru dimulai. Di batch berikutnya, aku akan membuka tentang suara-suara yang tak terdengar, tapi mempengaruhi hidupmu setiap hari. Dan mungkin setelah itu,
kamu tidak akan melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Bisikan yang bukan suara. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Koe tahu ora, lagi sendirian, sunyi, tidak ada siapa-siapa, tapi seperti ada yang ngajak ngomong. Bukan suara jelas, bukan bisikan di telinga, tapi seperti ada dorongan, pikiran yang tiba-tiba muncul, perasaan yang datang tanpa sebab. Dan kamu pikir itu cuma pikiranku sendiri. Hehe, yakin? Dalam lagu Jawa kuno, itu disebut bisikan rasa. Bukan suara dari luar, tapi juga bukan sepenuhnya dari dalam. Dalam serat Sabdo Palon ada pitutur, sing krungu dudu kuping, sing weruh dudu mripat. Artinya, yang mendengar bukan telinga, yang melihat bukan mata. Maknanya, kesadaran manusia tidak terbatas pada indera. Dan ilmu modern diam-diam mulai mengakui ini. Otak manusia ternyata tidak hanya menerima informasi, tapi juga memprediksi. Dalam neuroscience disebut predictive processing. Otak terus menebak realitas berdasarkan pola yang pernah dialami. Tapi kadang muncul sesuatu yang tidak pernah kamu alami sebelumnya. Lalu, itu dari mana? Cahayu, Cah Bagus. Leluhur Jawa percaya alam ini penuh getaran. Bukan cuma suara yang bisa didengar, tapi frekuensi yang hanya bisa dirasa. Seperti radio, kalau tidak disetel ke frekuensi yang tepat, kamu tidak akan menangkap siaran. Dan manusia adalah alat penerima yang sering lupa cara menyetel dirinya sendiri. Makanya banyak orang merasa kosong, padahal yang kosong bukan hidupnya, tapi koneksinya. Antara dunia terlihat dan tak terlihat. Cahayu, Cah Bagus. Leluhur Jawa tidak pernah memisahkan antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Mereka menyebutnya alam kasat mata dan alam ora kasat mata. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini tidak sesederhana yang terlihat. Dalam Babat Tanah Jawa ada ungkapan, ono jagat gede, ono jagat cilik. Artinya, ada dunia besar, ada dunia kecil. Maknanya, apa yang terjadi di luar selalu terhubung dengan yang di dalam. Dan apa yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Sekarang kita pakai logika. Kamu tidak bisa melihat gelombang wifi, tapi kamu pakai setiap hari. Kamu tidak bisa melihat gelombang radio, tapi kamu percaya karena ada bukti. Lalu kenapa? Ketika bicara tentang getaran halus, tiba-tiba semua harus terlihat dulu. Bukankah itu standar yang aneh? Dalam ilmu fisika, semua benda bergetar, atom bergerak, energi tidak pernah diam.
Artinya, seluruh alam semesta ini adalah jaringan getaran, dan manusia hidup di dalamnya. Dalam Serat Gatoloco ada sindiran halus. Wong pinter kalah karo wong sing eling. Artinya, orang pintar kalah dengan orang yang sadar. Maknanya, pengetahuan tanpa kesadaran tidak akan membawa pada pemahaman sejati. Makanya, banyak orang tahu banyak hal tapi tetap bingung. Karena apa? Karena mereka hanya melihat permukaan tanpa merasakan kedalaman. Lelaku menyetel diri di tengah kebisingan. Cahayu, Cah Bagus, di zaman sekarang yang paling mahal bukan uang, tapi keheningan. Semua orang sibuk, semua orang berisik, bahkan pikiranmu sendiri. Scroll, notif, video, opini tidak pernah berhenti, dan kamu pikir itu hiburan. Padahal itu membuatmu kehilangan satu hal penting, rasa halus. Leluhur Jawa punya lagu sederhana, semedi, topo broto, ngelakoni meneng. Bukan untuk jadi sakti, bukan untuk pamer spiritual, tapi untuk menyetel diri kembali. Dalam Serat Wedotama ada pitutur, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sepi dari kepentingan pribadi, ramai dalam tindakan. Maknanya, batin harus tenang agar tindakan menjadi jernih. Dan ini sangat ilmiah. Saat kamu diam, otak masuk ke kondisi alfa dan theta. Gelombang ini berkaitan dengan kreativitas, intuisi, dan ketenangan. Artinya, ketika kamu hening, kamu justru menjadi lebih hidup. Tapi sayangnya, banyak orang takut diam. Karena saat sunyi datang, yang muncul adalah dirinya sendiri. Dan tidak semua orang siap bertemu dirinya. Cahayu, Cah Bagus, getaran kuno Nusantara tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh kebisingan. Dan untuk menemukannya, kamu tidak perlu pergi jauh. Cukup berani diam. Di batch berikutnya, aku akan membuka tentang kekuatan kata, mantra, ucapan yang ternyata bisa membentuk realitasmu sendiri. Dan mungkin setelah itu, kamu akan lebih hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Kata yang hidup. Cahayu, Cah Bagus, kowe tahu ora mikir, kenapa satu kata bisa bikin orang bahagia dan kata yang lain bisa menghancurkan hidup seseorang? Padahal itu cuma suara. Atau memang bukan cuma suara? Dalam lagu Jawa kuno, kata bukan sekedar alat komunikasi. Kata adalah daya. Dalam Serat Sutasoma, tersirat pemahaman, Bino iko tunggal iko, tanhano dharma mangruwo. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya, segala sesuatu berasal dari satu sumber, termasuk kata, yang memecah sekaligus menyatukan. Dalam tradisi Jawa, ada istilah sabdo dadi.
yaitu ucapan yang menjadi kenyataan. Ini bukan dongeng, ini cara kerja realitas. Sekarang kita lihat dari sisi ilmiah. Dalam psikologi, ada konsep self-talk, dialog batin. Kalau setiap hari kamu bilang, "Aku gagal, aku tidak mampu," otakmu akan menganggap itu sebagai data, dan tubuhmu akan mengikuti. Sebaliknya, kalau kamu mengucapkan hal positif secara konsisten, otak membangun jalur baru. Ini disebut neuroplastisitas. Artinya, pikiran dan ucapanmu benar-benar membentuk otakmu. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau kata biasa saja bisa mengubah otak, bagaimana dengan kata yang diucapkan dengan kesadaran penuh? Itulah mantra. Mantra bukan mistis, tapi frekuensi. Cahayu, Cah Bagus, banyak orang takut dengan kata mantra. Dikira klinik, dianggap sesat. Padahal setiap hari kamu juga bermantra. Bedanya kamu tidak sadar. Mantra dalam Jawa kuno bukan sekedar ucapan aneh, tapi rangkaian bunyi yang punya pola getaran tertentu. Dalam serat Wedatama ada pitutur, ngelmu iku kalakone kanthi laku. Artinya, ilmu itu dijalani melalui laku. Maknanya, mantra tidak bekerja karena dihafal, tapi karena dijalani dengan kesadaran. Sekarang kita lihat secara ilmiah. Suara adalah getaran. Frekuensi tertentu bisa mempengaruhi air, benda, bahkan tubuh manusia. Tubuh manusia 70% lebih terdiri dari air. Artinya, apa yang kamu ucapkan secara tidak langsung mempengaruhi dirimu sendiri. Dalam penelitian sound therapy, frekuensi tertentu bisa menenangkan, menyembuhkan, bahkan meningkatkan fokus. Lalu, apakah mantra itu aneh atau hanya belum dipahami? Dalam tradisi Jawa, ada ucapan sederhana, Slamet Rahayu Wilujeng, artinya selamat, damai, sejahtera. Maknanya, ucapan ini bukan sekedar salam, tapi doa yang hidup. Setiap kali diucapkan, ia membawa niat dan getaran baik. Masalahnya sekarang, orang lebih sering mengucapkan marah, caci maki, keluhan. Tanpa sadar, mereka sedang memprogram hidupnya sendiri. Ucapanmu adalah doamu. Cahayu, Cah Bagus, kita masuk ke inti yang paling dekat dengan hidupmu. Ucapanmu adalah doamu. Bukan nanti, tapi sekarang. Setiap kata yang keluar membawa arah. Dalam serat Darmo Gandul ada sindiran tajam. Tutukmu harimaumu. Artinya, mulutmu adalah harimaumu. Maknanya, apa yang kamu ucapkan bisa menyerang dirimu sendiri. Sekarang coba ingat, berapa kali dalam sehari kamu berkata, "Aduh, capek, hidup susah, rezeki seret," dan anehnya itu yang terus terjadi. Kebetulan atau pola. Ilmu modern menyebut ini law of expectation. Harapan yang membentuk hasil. Bukan sihir,
tapi cara otak menyaring realitas. Kalau kamu percaya sesuatu buruk, otak akan fokus pada bukti-bukti yang mendukungnya. Dan kamu merasa itu nyata. Padahal itu hasil dari program yang kamu buat sendiri. Leluhur Jawa sudah lama tahu ini, tanpa istilah ilmiah. Makanya mereka sangat hati-hati dalam berbicara. Tidak semua yang dipikirkan diucapkan. Tidak semua yang dirasakan dilontarkan. Karena mereka tahu kata adalah benih dan hidup adalah hasil panennya. Cahayu Cah Bagus, mulai saat dan detik ini, coba perhatikan ucapanmu. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi sadar. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil yang diulang. Di batch berikutnya, aku akan membuka sesuatu yang lebih dalam lagi tentang tubuh sebagai alat spiritual. Tentang kenapa leluhur Jawa tidak memisahkan jasmani dan rohani. Dan mungkin setelah itu, kamu akan mulai melihat tubuhmu bukan sekadar fisik, tapi sebagai alat penerima dari sesuatu yang lebih besar. Rogo bukan sekadar wadah. Cahayu Cah Bagus. Kue ki urip ning ngendi? Di tubuhmu atau di pikiranmu? Sebagian besar manusia zaman ini hidup di kepala. Penuh pikiran, penuh cemas, penuh bayangan. Sementara tubuhnya ditinggal. Padahal leluhur Jawa tidak pernah memisahkan antara rogo dan jiwa. Dalam pitutur kuno disebut, rogo iku omahe rasa. Artinya, tubuh adalah rumah bagi rasa. Maknanya, kalau rumahnya tidak dirawat, bagaimana rasa bisa tinggal dengan tenang? Sekarang lihat, banyak orang ingin tenang, tapi tubuhnya lelah. Kurang tidur, kurang gerak, makan sembarangan. Lalu dia bertanya, kenapa batinku gelisah? Hei, tubuhmu saja kacau, bagaimana batin mau jernih? Ilmu modern menjelaskan ini dengan jelas. Ada yang disebut gut-brain connection, hubungan antara usus dan otak. Apa yang kamu makan mempengaruhi emosi. Bahkan 90% serotonin, zat yang mengatur mood, diproduksi di usus. Artinya, apa yang kamu masukkan ke tubuhmu langsung mempengaruhi batinmu. Leluhur Jawa tidak pakai istilah itu, tapi mereka punya laku, tirakat pangan, mengatur makan. Bukan sekadar diet, tapi cara menyelaraskan diri. Karena mereka tahu, tubuh bukan beban, tapi alat. Napas. Jembatan sing sering dilupakan. Cahayu Cah Bagus, ada satu hal yang kamu lakukan setiap detik, tapi hampir tidak pernah kamu sadari. Napas. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Sejak lahir sampai nanti berhenti. Dalam lagu Jawa, napas bukan sekedar fungsi tubuh, tapi jembatan. Jembatan antara raga dan rasa. Dalam suluk kuno ada ajaran, napas iku urip, sing eling bakal weruh dalane.
Artinya, napas adalah hidup yang sadar akan menemukan jalannya. Maknanya, kesadaran dimulai dari napas. Sekarang kita lihat secara ilmiah. Saat napasmu cepat, tubuh masuk mode stres. Saat napasmu pelan dan dalam, tubuh masuk mode tenang. Ini berkaitan dengan sistem saraf parasimpatik. Artinya, hanya dengan mengatur napas, kamu bisa mengubah kondisi batin. Tanpa alat, tanpa biaya, tanpa ribet. Tapi kenapa banyak orang tidak tenang? Karena mereka tidak pernah berhenti untuk sadar sedang bernapas. Selalu terburu-buru, selalu teralihkan, dan akhirnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Leluhur Jawa punya lagu sederhana, ngelemprah napas, menyadari aliran napas. Duduk diam, tarik pelan, hembuskan perlahan. Tidak perlu mantra panjang, tidak perlu ritual rumit, cukup hadir. Gerak dan diam, ritme keseimbangan. Cahayu, Cah Bagus, tubuh ini tidak diciptakan hanya untuk diam, tapi juga bukan untuk terus bergerak tanpa arah. Ada ritme yang sering dilupakan, gerak dan diam. Dalam kehidupan modern, orang terlalu banyak bergerak, tapi tanpa kesadaran. Atau sebaliknya, terlalu lama diam, tapi tenggelam dalam pikiran. Keduanya tidak seimbang. Dalam serat Wedatama kembali diingatkan, sabar, sareh, saleh. Artinya, sabar, tenang, dan lurus dalam laku. Maknanya, hidup harus dijalani dengan keseimbangan, bukan ekstrim. Leluhur Jawa punya banyak lagu tubuh. Jalan kaki tanpa tujuan jelas, melaku tirakat. Membersihkan diri di sungai, kungkum. Duduk diam berjam-jam, semedi. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk menyelaraskan ritme tubuh dengan alam. Sekarang, lihat, manusia modern jarang berjalan tanpa tujuan. Semua harus cepat, semua harus efisien. Tapi ironisnya, semakin cepat hidup, semakin kosong rasanya. Ilmu modern menyebut pentingnya mindful movement, gerakan sadar. Seperti jalan pelan, merasakan langkah, merasakan tanah. Harus sederhana, tapi efeknya luar biasa. Menurunkan stres, meningkatkan fokus, mengembalikan kesadaran tubuh. Artinya, apa yang dilakukan leluhur Jawa bukan ketinggalan zaman. Justru kitalah yang terlalu jauh meninggalkannya. Cahayu, Cah Bagus, tubuhmu bukan sekedar daging dan tulang. Ia adalah alat untuk merasakan, untuk menangkap, untuk memahami sesuatu yang lebih halus. Kalau tubuhmu kacau, sinyalnya juga kacau. Dan kamu akan merasa hidup ini membingungkan. Padahal yang perlu disetel bukan dunia, tapi dirimu sendiri. Di batch terakhir nanti, aku akan membuka tentang arah hidup dan jati diri sejati. Tentang kenapa banyak orang merasa tersesat meskipun terlihat berhasil. Dan mungkin di sana kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari, tapi tidak tahu di mana mencarinya. Kenapa manusia merasa tersesat? Rahayu, Cah Ayu, Cah Bagus. Kowe tahu orang ngrasake, hidup ini kok kayak jalan terus, tapi tidak tahu kemana. Punya tujuan, tapi terasa kosong. Punya pencapaian, tapi tetap gelisah. Seperti ada yang kurang,
tapi tidak tahu apa. Zaman ini memberi manusia banyak pilihan, tapi sedikit arah. Semua bisa jadi apa saja, tapi tidak semua tahu dirinya siapa. Dalam pitutur Jawa kuno ada ungkapan, wong kang ilang arah bakal kesasar ing urip. Artinya, orang yang kehilangan arah akan tersesat dalam hidup. Maknanya, masalah terbesar manusia bukan kurangnya kesempatan, tapi tidak mengenal dirinya sendiri. Leluhur Jawa tidak pernah mulai dari luar. Mereka tidak bertanya, "Aku mau jadi apa?" Mereka bertanya, "Aku iki sopo? Aku ini siapa?" Karena kalau kamu sudah tahu siapa dirimu, arah akan mengikuti, bukan sebaliknya. Sekarang lihat, banyak orang mengejar pengakuan, jabatan, harta, popularitas. Tapi saat sendirian, dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Itu tanda dia belum pulang. Cahayu, cah bagus. Kita masuk ke pertanyaan yang paling sederhana, tapi paling sulit dijawab. Aku ini siapa? Kamu mungkin akan menjawab nama, pekerjaan, status. Tapi itu semua hanya label. Kalau semua itu diambil, kamu masih siapa? Dalam serat Wedotomo ada ajaran, ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas. Artinya, ilmu sejati dijalani dengan laku, dimulai dari kesadaran. Maknanya, jati diri tidak ditemukan dengan berpikir, tapi dengan mengalami. Dalam laku Jawa ada konsep eling lan waspodo, sadar dan awas. Eling berarti sadar akan diri. Waspodo berarti tidak larut dalam dunia. Keseimbangan. Ilmu modern juga mulai mengarah ke sini. Dalam psikologi ada konsep self-awareness. Orang yang sadar diri lebih stabil, lebih tenang, lebih bahagia. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena dia mengenal dirinya. Dan menariknya, semakin seseorang mengenal dirinya, semakin dia tidak butuh pengakuan, karena dia sudah cukup. Cahayu, cah bagus, jati dirimu bukan pikiranmu, bukan emosimu, bukan juga cerita masa lalumu. Ia lebih dalam. Dan untuk menemukannya, kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Cukup berhenti lari. Pulang, keseimbangan yang terlupakan. Cahayu, cah bagus. Semua perjalanan ujungnya satu, pulang. Bukan ke tempat, tapi ke diri. Getaran kuno Nusantara tidak pernah mengajarkan manusia untuk menjauh dari dunia, tapi untuk hidup selaras di dalamnya. Dalam serat Sutasoma kembali diingatkan, Tanhana Dharmo Mangruwo, artinya tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya, keseimbangan bukan memilih satu dan menolak yang lain, tapi memahami keduanya sebagai satu kesatuan. Kamu tidak harus meninggalkan dunia untuk menjadi spiritual. Kamu tidak harus meninggalkan logika untuk memahami rasa, karena yang sejati selalu berada di tengah.
Leluhur Jawa menyebutnya manunggaling rasa, penyatuan kesadaran. Saat tubuh selaras, napas tenang, ucapan terjaga, pikiran jernih, disitulah kamu mulai pulang. Cahayu, Cah Bagus, kalau kamu masih merasa bingung, itu wajar. Kalau kamu masih merasa kosong, itu juga wajar. Karena yang kamu cari bukan di luar sana, tapi di dalam. Dan perjalanan ke dalam butuh keberanian. Bukan keberanian melawan orang lain, tapi melihat diri sendiri apa adanya. Mulai saat ini, detik ini, tidak perlu langsung berubah. Tidak perlu jadi sempurna. Cukup satu, sadar. Sadar saat berbicara, sadar saat bernapas, sadar saat merasa. Karena dari kesadaran kecil itu akan lahir perubahan besar. Dan suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, kamu sudah tidak mencari lagi. Karena kamu sudah menemukan. Aku, Sobdo Palon, tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu saat kamu mulai mendengar. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus, tetap eling, tetap waspada, dan jangan lupa pulang. Rahayu. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.